Sinta tanpa daya berkata, "Sejujurnya, saya tidak percaya, tetapi ada banyak Taipan top yang yakin akan hal itu, termasuk kakek saya. Sayangnya, mekanisme pelelangan pil peremajaan, tingkat kerahasiaannya terlalu tinggi, dan tidak ada cara untuk mengeluarkannya dari pelelangan, jadi bahkan jika itu benar-benar memiliki efek seperti itu, saya khawatir dunia luar tidak akan tahu, dan bahkan jika dunia luar tahu, tanpa bukti nyata, mereka akan mendengar hal yang sama seperti Anda, tidak akan percaya." James terdiam sejenak, berkata, "Nona Fei, tentang pelelangan bagaimana cara berpartisipasi? Bisakah saya pergi melihatnya?" "Tidak ada kesempatan," Sinta dengan serius berkata, "pendaftaran sudah ditutup. Jika Tuan James ingin berpartisipasi, tunggu saja waktu berikutnya." James juga terganggu oleh kata-kata Sinta dan bertanya padanya, "Nona Fei, rumah lelang mana yang mengadakan lelang ini? Saya dapat mencoba menemukan seseorang untuk berlari ke sana dan melihat apakah ada cara untuk menambahkan tempat." Ketika James mengatakan ini, dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun juga dia adalah kepala FDA, orang elit kelas atas standar. Dia mengenal banyak orang dari semua lapisan masyarakat, dan dia dapat menemukan beberapa koneksi dengan beberapa rumah lelang besar yang terkenal secara internasional. Namun, Sinta mendengar ini, tidak bisa menahan senyum sedikit dan berkata dengan serius, "Tuan James, pelelangan pil peremajaan ini tidak biasa. Ini adalah perusahaan barang antik lokal di Jakarta yang disponsori, ambang pendaftaran sangat tinggi. Hanya orang dengan aset lebih dari 10 triliun, yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Saya memperkirakan bahwa kemungkinan kontak Anda tidak dapat menyentuh di sini." James tertegun dan berkata begitu saja, 10 triliun? Ini terlalu berlebihan kan? James menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak berlebihan sama sekali, dan ada begitu banyak pelamar sehingga jika mereka hanya bernilai 10 miliar, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket masuk terakhir." James berkata dengan wajah terkejut, "Begitu banyak Taipan top percaya pada obat ajaib ini yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan bahkan meningkatkan harapan hidup lebih dari 10 tahun. Sinta sedikit mengangguk dan berkata, "Ya, menggunakan pepatah lama, lebih baik mempercayainya daripada tidak mempercayainya." James tersenyum tak berdaya dan berkata, "Hal semacam ini terasa seperti penipuan yang rumit, Sinta." Bagaimanapun, mengangkat bahunya dan tertawa, "Saya memiliki beberapa keraguan sebelumnya. Tetapi sekarang saya semakin yakin, terutama setelah bertemu dengan Tuan James." James bertanya dengan bingung, "Apa maksud Nona Fei dengan itu?" Sinta tersenyum lembut dan berkata, "Bukan apa-apa, tapi aku merasa banyak pembuluh darah di kepalaku menjadi lebih jelas setelah bertemu denganmu." Apa yang Stella tidak katakan adalah bahwa dia semakin merasa bahwa Tuan Renza, serta Tuan Renza di mulut James, adalah sosok yang sangat penting. Di tempat seperti Jakarta, sudah sangat aneh bahwa dua obat yang tidak dapat dipercaya, pil peremajaan BW serta pil pembaruan, dapat muncul pada saat yang bersamaan. Jika petunjuk di balik kedua obat ini menunjuk kedua orang yang berbeda, itu akan lebih luar biasa. Tetapi jika petunjuk di balik kedua obat itu menunjuk pada orang yang sama, maka ini jauh lebih masuk akal. Memikirkan hal ini, petunjuk di benak Stella menjadi semakin jelas. Grup lagu, BW Pharmaceutical, pasti juga ada hubungan yang sama di balik kedua perusahaan ini. Dia telah meminta Martha untuk mengumpulkan semua informasi tentang grup lagu, dan sekarang, tampaknya, ada yang lain dan itu adalah BW Pharmaceuticals. Jadi, dia berkata kepada James, "Tuan James, saya punya sesuatu untuk dilakukan. Mari kita bicara lain kali." James mengangguk dan berkata dengan hormat, "Oke Nona Fei, tolong sampaikan salamku kepada kakekmu." Setelah Sinta mengucapkan selamat tinggal kepada James, dia segera menelepon Martha dan memintanya untuk segera mengerahkan semua sumber daya yang dia bisa dan mengumpulkan semua petunjuk yang relevan dari BW Pharmaceutical dengan biaya berapapun.
Di malam hari, Martha memilah-milah semua informasi yang dia kumpulkan dan mempresentasikannya kepada Sinta. Sinta begadang untuk membaca semua informasi dari dua perusahaan, Grup Lagu dan BW Pharmaceutical, mengerutkan kening dan berkata, Linda Suteja of Suteja Group kehilangan orang tuanya di usia dini. Status di keluarga Suteja tidak tinggi, ada paman yang lebih tua dan sepupu di atas. Sebelumnya, Grup Suteja memiliki lebih dari 100 miliar aset. Linda bertanggung jawab atas aula antik kecil. Sebelum aula antik tidak mengadakan lelang pil peremajaan, penilaian seluruh bisnis hanya beberapa ratus juta. Di grup Suteja ini bahkan tidak mencapai 1%. Jadi bisa dilihat bahwa Linda sebelumnya di keluarga Suteja tidak dihargai sama sekali. Tapi meski begitu, dia masih mengalahkan mereka berdua dan menjadi penerus Suteja Group di usia muda. Penipisan yang dikatakan Sinta, apalagi dari materi ini, dapat dilihat posisi menengah dan senior utama grup Suteja. Tidak ada informasi tentang paman tertua Linda dan sepupunya, yang membuktikan bahwa Linda tidak hanya mengalahkan mereka berdua, dan bahkan benar-benar menghabisi keduanya. Berbicara tentang ini, dia hanya bisa menghela nafas. Saya ingin tahu, bagaimana mungkin seorang wanita muda yang kehilangan orang tuanya sejak lama dan agak terpinggirkan keluarga berhasil melakukan semua ini? Martha berkata, saya kira, Linda ini harus menjadi jenis yang berarti, wanita kuat yang luar biasa. Sinta menamparkan bibirnya dan berkata, jika itu benar, maka wanita ini bukan wanita kuat biasa. Jika tidak, bagaimana dia bisa memenangkan pertempuran untuk 100 triliun aset keluarga? Mengatakan itu, dia menambahkan, dan BW Pharmaceutical. Pendahulu perusahaan ini di Jakarta adalah Rudy Pharmaceutical, serta Kobayashi Pharmaceutical Jepang. Kedua perusahaan ini, ukuran kesenjangannya sangat besar. Rudy Pharmaceutical dapat ditelusuri ke nilai pasar tertinggi dengan beberapa miliar yuan. Tapi nilai pasar puncak Kobayashi Pharmaceutical ratusan triliun, 100 kali lebih banyak dari Rudy Pharmaceutical. Tapi ini adalah dua negara yang berbeda, skala yang berbeda, fokus yang berbeda dari perusahaan farmasi, tetapi menyelesaikan merger. Apalagi setelah merger, keduanya hanya pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah perusahaan lepas pantai yang sangat misterius. Dua perusahaan farmasi ini, keduanya adalah bisnis keluarga. Pendiri Rudy Pharmaceutical bernama Subroto Rudy, dan pendiri Kobayashi Pharmaceutical bernama Kobayashi Masao. Dan manajer umum BW Pharmaceutical saat ini, Rudy, adalah putra tidak sah Subroto, pendiri Rudy Pharmaceuticals. Sebelumnya di Rudy Pharmaceuticals, dia bahkan tidak memiliki posisi yang layak, hanya pengemudi dan asisten saudara tirinya, Baraka Subroto. Dari sini, situasi Kadir di keluarga Rudy ini jauh lebih buruk daripada situasi Linda sebelumnya di keluarga Suteja. Dalam keluarga Rudy, ini bukan lagi soal dia tidak dihargai, tapi bahkan menerima penindasan dan pengucilan yang kuat. Tapi itu adalah anak haram yang sangat tertindas. Yang mengejutkan, juga tahun lalu berhasil menjadi tuan, mewarisi farmasi Rudy dengan lancar. Dan, setelah Rudy mewarisi Rudy Pharmaceutical tidak dapat menemukan informasi Subroto, dan kakak laki-laki Rudy, Baraka. Jika saya tidak salah, ayah dan anak ini juga telah diusir. Linda hanya mengusir paman dan sepupu tertuanya. Kakeknya Suteja masih hidup, mundur selangkah. Jika kakeknya mendukung penuh, maka bukan tidak mungkin dia mewarisi posisi kepala keluarga. Tapi Rudy ini, bagaimanapun, mengusir ayah dan saudara tirinya, yang merupakan pemilik Rudy Pharmaceuticals. Jadi saya bertanya-tanya bagaimana dia, anak haram yang hanya bisa menjadi pelayan saudaranya di rumah, berhasil membuat ayahnya dengan sukarela minggir dan memberi jalan? Ini tidak logis.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.